ajarannya, Ajaran adat istiadatnya yang itu Sunda banget gitu. Kalau mau dikata ya itulah ajaran leluhur kita. Jauh sebelum Islam masuk, jauh sebelum Hindu-Buddha masuk, bahwa Sunda itu sudah membangun peradaban lebih dulu. Jadi sebetulnya masyarakat Baduy dalam ataupun luar itu bukan masyarakat yang tertinggal, tapi memang mereka sengaja mengasingkan diri dari peradaban yang ada di luar untuk menjaga kesucian ajaran. Tapi juga ada yang bisa menurunkan kepemimpinan Pu'un. Artinya kan berarti Pu'un tidak paling tinggi kalau dia ada yang bisa menurunkan. Siapa? Itu Kokolot itu. Ada lagi. Kayak MPR lah istilahnya mah, DPR MPR. Tidak monarki absolut sebetulnya. Demokratis. Iya, kok dipikir-pikir mah. Wow. Dan anak si Pu'un belum tentu dia akan menjadi penerus Pu'un. Itu yang menarik. Itu udah demokrasi banget, jelas. Demokrasi banget. Nah, lu udah menang Eagle Award. Lu bersaudara lah itu kan ya. Iya. Sutradara bersaudara itu. Bersaudara. Lu menang Eagle Award. Iya. Ada nggak sih apresiasi dari pemerintah gitu? Enggak. Apalagi daerah. Enggak tahu ya. Hah? Enggak. Gelas. Oh, gelas. Kosong. Gelas kosong. Ha! Ih, gila udah lama banget gak denger itu ya. Iya ya. Ada yang kemarin menghina gelas kosong, katanya nggak bakal ada yang kosong-kosong. Tong kosong lewat. Aduh. Ini display baru nih ya? Iya nih. Lebih berwarna kan, lebih iya. futuristik ya kan. Suasana baru. Dan episode perdana kita di season 2 ini juga orangnya spesial banget. Wush. Keren. Beliau adalah pemenang Eagle Awards juara 2022. 2022. Juara 3 ya? Juara 3, coy. Yoi. Terus aktivis juga. Suka baca puisi juga. Tuh ketawa orang. Ketawa orangnya. Mukanya serem loh. Tapi kok bisa dia baca puisi ya? Kan yang penting kan melankoli. Iya. Inner beauty-nya ada ya. Kok inner beauty sih? Ya dari dalam. Oke, ya benar. Soalnya beauty bukan handsome. Inner handsome harusnya. Bodoh amat. Oke, kita perkenalkan dulu narsum kita kali ini. Kita present ya. Boleh Kang, silakan diperkenalkan diri dulu. Oke, siap. Nama saya Japra. Itu dong sih. Saya dari Paneglang. Aktivitas sekarang kebanyakan di DKI dan Banten. Dan insya Allah tahun ini mungkin akan melanjutkan S2. Wow. Doanya saja dari teman-teman. Mumpung ada umur. Coy, dari Pandeglang loh. Iya loh. Juara 3 Eagle Award. Wah, gila Banten ya. Bupatinya gimana bupatinya? Enggak tahu. Enggak tahu. Oh, Bupatinya sampai enggak tahu ya? Iya, saya nggak tahu kalau dia nggak tahu gitu. Oh gitu. Gimana ya? Oh, udah Kang Jafra nggak tahu kalau bupatinya itu udah tahu belum kalau Kang Iya. Jafra? Mungkin Kang Japra itu nggak punya IG mungkin. Iya, Karena kan mungkin. Bupati Pandeglang itu ini banget ya eksistensinya di IG ya. Iya, betul. Tapi punya IG kan? Punya. Apa IG-nya? IG-nya Jafra 30 pakai F. Oh, Jafra 30 pakai F. Kalau lu IG lu apa? Yopi 30. Lu udah kayak Roko Surya lu 30. 20 Roko Surya ya? Itu kenapa bisa Japra 30? 30-nya diambil dari organisasi saya dulu lah. Apa nama Tipis organisasi? banget ini. Nama organisasinya apa? Komunitas Sudirman 30. Sudirman 30. Disingkat KMS 30. Oh, komunitas. Itu tentang apa? Dia lembaga advokasi dan kajian gitu deh. Advokasi Advokasi masyarakat. pengacara. Enggak. Oh, apa? Advokasi masyarakat sih sebetulnya. Oh, Lebih ke situ. lembaga bantuan hukum gitu. Dikira dia LBH. Iya, gua kira LBH. Enggak bantuan hukum juga sih, tapi ya ikut membantu lah masyarakat. Oke. Aktivis nih, Aktivis. Iya. Jadi gua lebih penasaran sama Eagle Award yang udah lo dapet Iya. Wesik. Emang itu gimana sih ceritanya kok bisa tahu-tahu lo juara 3 Eagle Award gitu? Wah,
nggak tahu ya itu bisa tiba-tiba juara. Lu nggak tiba-tiba tenis? Iya. Tiba tenis. Ya mungkin itu Boleh. pencapaian saya saja sih. Dan syukur gitu, alhamdulillah dengan ide dan gagasan yang saya punya tentang film yang saya angkat, kemudian film saya didanai atau dibiayai serta difasilitasi oleh Eagle sampai menjadi film yang ya bagi saya sangat luar biasa film ini gitu. Oh, jadi Eagle Award itu selain dia mengadakan kompetisi, juga membiayai produksi film. Dan ada kelasnya, labnya. Eagle Lab namanya. Jadi sekitar 10 hari kita dikasih kelas materi oleh para tentu saja yang profesional di bidangnya, praktisi di bidangnya. Itu banyak sekali keilmuan, baik itu keilmuan film, keilmuan tentang pengambilan gambar, lighting, penulisan skrip, editing dan lain-lain. Kameramen lah, dan juga tentang cara penceritaan, tentang cara membuat film. Jadi sebelum produksi dimulai, setelah kita dinyatakan lolos di Eagle, itu kita ikut labnya dulu 10 hari. Oke. Berarti itu sebelumnya mengirimkan proposal. Biar di approve, biar dapat didanai itu. Iya. Dan dapat pelatihan. Filmnya jadi. Ikut kompetisi. Menang banyak. Oh gitu ternyata. Oke. Tapi kalau diprediksi nih, kira-kira kemarin lu buat film itu habis berapa sih budgetnya? Saya nggak tahu ya habis berapa ya. Perkiraan. 3 digit, 2 digit? Kayaknya masih 2 digitan deh. 2 digitan, tapi di angka 9 mungkin. Kepalanya 9. 99,982. Iya itu. Karena kan itu ini juga kan dari mulai proposal, lab, produksi sampai kan pasca produksi kita itu semua di Jakarta. Di Jakarta itu kira-kira 1 bulanan lebih. Kita itu yang ngeditnya kan di sana. Jadi disediakan satu ruangan editing, ya kita ngedit di situ. Nah, difasilitasi tempat untuk istirahat tidur selama 1 bulan, akomodasi dan lain-lain. Oh, berarti itu kayak mes aja gitu ya semua? Iya. Mes karyawan. Bukan mes karyawan. Ya mes PH-nya lah itu aja gitu ya. Bisa. Tempat tidur dengan editing ya jauh. Oh, jauh. Nggak beda tempat. Tempat gabung. editing, tempat tidur. Jadi selama 1 bulan full kita di Jakarta. 1 bulan lebih sampai ke awarding. Nah, lu penasaran kan filmnya kayak gimana? Kita bakal tampil ini. Push. Tuh barusan filmnya. Jadi ternyata mengangkat soal Baduy, cuy. Iya. Wah, keren banget. Nggak, lu bisa terinspirasi dari Baduy. Kenapa harus Baduy? Why? Ya ini pertanyaan yang sangat menarik. Kenapa harus Baduy? Karena sederhananya begini, Kang. Bahwa kan di Banten ini ada sekitar 525 kesepuhan atau kampung atau komunitas adat lah, taruhlah begitu. Iya. Ada 525 dan hanya Baduy satu-satunya atau masyarakat Kanekes lah satu-satunya entitas adat yang ada di Banten yang secara teologis mereka masih memegang teguh ajaran leluhur sudah wiwitan, secara kewajiban masih memegang teguh kewajiban adat dari leluhur, dan secara aturan adat tradisi masih memegang teguh ajaran leluhur. Oke. Itu yang menarik. Soalnya yang gua lihat nih, ini mah banyak orang ya yang tahu Baduy itu sekarang adalah, wih ceweknya cantik-cantik. Iya. Bener nggak? Karena yang gua lihat juga tadi pun di film itu kalau nggak salah si Ayu Dewi ya. Siapa yang kayak gitu dia cepet. Itu cukup terkenal di Baduy, cuy. Cepet dia mah. Iya itu. Nah maksud gua gini, apakah nggak takut gitu? Takutnya nih Baduy itu nanti diparadigmain sama orang-orang adalah, oh ceweknya cakep-cakep. Iya. Paradigma itulah yang kemudian mengalahkan hal-hal lain yang ada tentang Baduy. Misalkan Baduy itu kan kaya dengan keilmuan, kaya dengan ritusnya, kaya dengan
adat istiadatnya dan ajaran yang sangat bermanfaat sampai hari ini. Salah satunya soal pertanian taruhlah gitu. Nah, hal-hal tentang itu kemudian tergeser oleh satu isu bahwa Baduy cantik. Itu kan sangat apa ya? Menggeser banget Baduy gitu. Sisa-sisa yang lain itu. Di mana ada yang lebih penting dari kecantikan, justru malah kecantikan lah yang ditonjolkan. Ya maksudnya sayang banget ya. Iya. Karena ya gue sering banget ngobrol sama teman-teman gue, apalagi yang daerah Jakarta, dia bilang, lu tau Baduy nggak? Oh iya, ceweknya cakep-cakep tuh. Ya. Karena yang dilihat mereka, yang dieksplor sama beberapa konten kreator di sana adalah yang itu doang. Kecantikan wanitanya gitu. Kebanyakan loh ya. Dan mungkin yang bikin menarik dari orang-orang ke Baduy itu adalah wanita cantiknya gitu. Iya, wanita. Padahal di situ yang lu lihat dari Baduy apa tuh? Selain wanita-wanita cantik. Ajaran adat istiadatnya yang itu Sunda banget. Gitu. Kalau mau dikata ya itulah ajaran leluhur kita. Jauh sebelum Islam masuk, jauh sebelum Hindu Buddha masuk, bahwa Sunda itu sudah membangun peradaban lebih dulu. Iya. Epicentrum peradaban. Eksplornya dia sampai ke situ. Kalau lu kan eksplornya, oh iya ini yang cantik. Namanya siapa? Ayu Dewi. Alam Bayu. Kan gitu doang. Iya. Tapi gue menarik. Gue sempat nonton videonya. Ada mungkin sesepuhnya atau siapa ya sampai ngomong gini, manusia itu ratu tidak mengancam, ratu mau ngahukum, pemerintah tidak menyiksa, ibu dan bapak tidak merawat. Jadi yang bakal ngejagain si manusia itu adalah akhlak dan perbuatannya. Itu cukup menarik ya ajaran. Nah, kalau dari persepsi lu itu kata-kata itu maknanya sebenarnya apa sih? Bahwa tingkah laku manusia lah yang menyelamatkan dirinya sendiri sebetulnya. Ucap kan di situ di akhirnya itu ada ucap, lengkah, kata, itulah yang menyelamatkan manusia. Jadi ucapan dan tindakan kita lah yang menentukan nasib. Gitu. Dan itu ajaran yang sudah diajarkan oleh orang tua di Kanekes sejak kecil ke anak-anaknya. Oke. Tapi nggak diajarin buat upload Instagram, karena gue lihat ada upload. Nah, gue jadi bingung kan. Sedangkan di sisi lain dia bilang nggak mau terpengaruh sama dunia luar. Tetapi yang gue lihat dari video itu adalah ngupload Instagram, tapi kegiatannya. Gini, kata Jaro ada satu yang bisa boleh. Maksudnya kan pertama yang penting tidak merusak tatanan yang sudah ada gitu loh. Kecuali misalkan siapa? Ayu Dewi itu joget-joget kan nggak mungkin juga, gitu kan, tidak ada itu di konten itu, gitu. Tapi mereka yang Baduy itu ingin mengeksplor lebih bagaimana sih kehidupan yang di Baduy, cara bertaninya dia seperti apa, gitu kan, adatnya seperti apa. Berarti masih menerima pengaruh luar pun sebenarnya masih aman Baduy itu. Untuk Baduy dalam, untuk Baduy luar, Baduy dalam itu sama sekali karena mereka bahasanya begini, segala yang baru itu dilarang. Apapun. Iya. Segala yang baru itu dilarang. Jadi sudah menolak apapun yang baru. Jadi sebetulnya masyarakat Baduy dalam ataupun luar itu bukan masyarakat yang tertinggal, tapi memang mereka sengaja mengasingkan diri dari peradaban yang ada di luar untuk menjaga kesucian ajaran. Oke. Biar tidak terkontaminasi. Jor ngomong. Tapi tadi yang soal kok ada di salah satu scene misalkan scene main gadget. Karena kan Eagle itu setiap tahun dia punya tema apa ya, tema kompetisi lah, taruhlah begitu, tema kompetisi. Jadi setiap tahun tuh beda-beda tema. Nah, kebetulan tema tahun kemarin tuh 2022 karena salah satu sponsornya adalah Kominfo, Kementerian Kominfo, itu tuh temanya ini, Indonesia bersinar makin cakep digital. Indonesia bersinar makin cakep digital. Oke. Oh, hitungannya lebih gampangnya melek teknologi lah. Melek teknologi. Sebenarnya cepat aja ya melek teknologi lah. Temanya itu. Dan tema-tema sebelumnya kan beda-beda gitu. Nah, kebetulan tema ini tuh soal cakep digital. Tapi sebenarnya ada pertentangan nggak sih antara Baduy luar dengan dalam? Karena kan baik lagi, Baduy luar itu masih menerima teknologi segala macam, sedangkan Baduy dalam itu sama sekali. Nah, berarti Baduy luar ketika ke Baduy dalam nggak bisa dong? Bisa.
Lah kan dia udah menerima teknologi, udah ada iya. Ajaran di otaknya itu udah ada teknologi, berarti dia nggak bisa ke dalam. Nah, di film ini tuh justru yang menarik itu kan, soal itunya. Jadi seharusnya mereka terinfluence oleh misalkan perkembangan fashion, perkembangan zaman, peradaban di luar. Nah, justru yang menarik adalah lewat Ako dan Ayu, subjek saya di film ini, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak terinfluence, mereka tidak terpengaruh oleh peradaban di luar. Iya. Gitu. Justru mereka itu membuat konten, justru mereka lah yang influence orang di luar Baduy. Itu dibuktikan dari misalkan followers yang terakhir saya lihat itu sekitar 40.000 atau 50.000 Instagramnya, dan subscribers YouTube-nya itu yang sudah lebih dari 100.000 subscribers. Wah, berarti harus masuk gelas kosong tuh. Bayu ya. Iya, Bayunya doang. Sama yang satu lagi tuh. Mau okanya. Berarti sebenarnya mereka itu nyontohin bahwa nih gue aja masih yang cantik lah istilahnya, dengan cantik-cantik pakai apa tuh namanya, topi apa? Dudukui. Dia mau kotor-kotoran, sedangkan orang di luar sana tuh apa sih jijik kan bisa gitu kan? Iya. Berarti mereka menginfluence lu jangan sok jijik anjir gitu. Ya enggak, memang adatnya dia mah enggak pakai sendal ya. Iya betul. Iya memang sudah begitu. Iya, karena mereka itu memegang teguh adat adalah istiadat. Makanya adat istiadat. Iya. Karena Masuk kan? Masuk. Iya. Ya karena yang menarik itu justru bahwa secara teknologi mereka cakap, secara digital mereka cakap, tapi juga secara adat, kewajiban serta ajaran mereka masih memegang teguh. Nah, mereka itu sering membuat konten soal bertani, tata cara bertani, tentang bagaimana ajaran di Baduy lewat konten-konten mereka di Instagram atau di YouTube. Nah, mereka berstatement ke kami bahwa tujuan kita membuat ini untuk meluruskan para konten kreator di luar Baduy, artinya orang luar yang datang ke Baduy, mengeksplor Baduy lewat YouTube-nya, konten kreatornya lah ya. Bahwa bahwa Baduy tidak terbatas hanya soal gadisnya, soal apanya lagi, kecantikannya misalkan, soal lomarnya, soal madunya, tapi Baduy jauh dari itu, gitu. Nah, kita hanya melihat Baduy, kebanyakan maksudnya, melihat masyarakat Kanekes hanya di permukaan, hanya sekedar hitam dan putih, cantik, gadis dan lain-lain, gitu. Tapi Baduy jauh dari itu, maksudnya lebih dari itu, gitu. Banyak yang sangat bisa dipelajari oleh kita pada masyarakat Kanekes. Iya, dan gue pernah lihat juga tuh kontennya, jadi dia ngasih tahu loh warna alami. Jadi pakai apa, bahannya apa, biar benang itu jadi warnanya ini gitu, jadinya ini. Dan viewersnya udah jutaan gitu. Iya keren. YouTube. Ya ditambah juga cantik sih. Ya, bonus lah. Bonus. Penyokong. Dan kenapa saya ngangkat subjeknya atau minjem sudut pandang cerita di film ini tuh lewat mereka? Ya karena setahu saya hanya mereka lah yang pengikutnya banyak di medsos. Bukan karena mereka cantik sebetulnya, bisa menginfluence lah ya. Tapi kebetulan yang paling cakap secara teknologi digital mereka. Ya rajin buat konten. Ya, rajin buat konten dan lain-lain. Iya. Nah, gue pengen bahas soal filmnya nih. Saat lu pembuatan film di situ, kesulitan lu apa? Kesulitan satu-satunya kesulitan di sana adalah karena waktu awal banget saya meminta izin ke Jaro Pamarentah untuk Abah Jaro, saya mau mengangkat soal, ya boleh. Saya selalu bilang gini, Abah Jaro, tolong ingatkan saya apa saja yang tidak boleh diambil gambar. Karena film saya itu salah satunya adalah soal ritus. Soal ritus. Apa tuh ritus? Ritual. Oh, ritual. Menanam padi yang itu menjadi kewajiban seluruh masyarakat Baduy, wajib menanam di Huma yang sudah ditanggalkan oleh UUN. Gitu. Nah, karena ada beberapa ritus yang tidak bisa diambil gambarnya, sekalipun itu di Baduy luar. Contohnya? Contohnya waktu ngajampe binih. Ngajampe binih itu menjampei atau memantrai benih padi. Jadi benih padi itu di sebelum ditabur ya. Sebelum ditabur itu sejak malam. Jadi dari jam 7 itu angklung terus main sampai jam 5 subuh.
dan benih selalu didoakan di sela-sela angklung madu. Nah di sela-sela itu ada beberapa ritus yang tidak bisa diambil gambar, tapi rangkaian ritus tetap kita bisa ambil dan itu bisa ditonton di film film kami maksudnya. Nah dari jam 9 malam lah biasanya sampai subuh. Nah pagi itu mereka sudah berangkat ke Huma. Huma apa sih Huma itu? Huma itu sawah kering. Oh, sawah kering. Nah, nantilah kita akan bahas soal kenapa enggak sawah tapi Huma. Nah, si padi itu akan dibawa oleh ratu atau oleh perempuan dengan cara berjalan, tidak boleh naik kendaraan. Siapapun itu bisa jadi ratunya? Iya, terpilih. Saya nggak tahu tuh apakah itu terpilih atau enggak, tapi dibawa oleh perempuan pakai kain itu ke sana. Nah, angklung akan main terus sampai proses penanaman. Gitu. Di tengah-tengah pungpuhunan namanya. Pungpuhunan main selesai biasa. Kalau Humanya punya tetua adat biasanya lebih cepat karena banyak orang yang ngebantu. Kalau punya orang-orang biasa ya karena sedikit kan tapi lahannya gede itu biasanya agak lama, bisa sampai jam 2 atau jam sore. Itu tadi kenapa Huma itu? Kenapa Huma? Karena kalau sawah lahannya hanya bisa jadi sawah toh. Oh, nggak bisa untuk jadiin palawija yang lain. Ya. Kalau Huma kan karena dia kering, dia bisa ditanam pasca itu bisa ditanami tumbuhan lain. Cabe kah, singkong kah. Makanya di sini tuh kan di situ siapa Oka ya? Ako itu ngomong ke anaknya pas di ladang jagung. Ya. Ya itu kan sama juga Huma juga kan itu. Iya. Ada jagungnya setinggi kamu. Iya. Itu. Gitu. Bisa dimanfaatkan. Kalau sawah kan udah sawah doang. Paling ikan biasanya kan. Jadi ya pas nanam benih padi itu biasanya juga diisi bibit ikan. Kan hanya itu. Tapi kalau Huma dia bisa dimanfaatkan untuk tumbuhan lain pasca panen. Oh, berarti setelah panen bisa ditanam dengan makanya orang Baduy itu kalau misalnya dilihat berarti tidak pernah ada yang namanya krisis pangan. Tidak pernah. Karena mereka sudah mengkonsep pangan itu sejak awal. Iya. Dia mengambil, dia menanam lagi. Iya. Nggak bakal ada krisis pangan. Makanya kita juga nggak bisa kan? Iya ya. Kita nggak bisa loh. Iya loh. Tapi memang rata-rata itu apa sih namanya? Panenannya itu nggak dijual kan dia? Pantang. Sangat pantang menjual padi. Selain padi bisa dijual. Hanya padi yang tidak bisa dijual. Berarti mas singkong segala macam bisa. Cabe, apalagi madu yang madu gula merah. Oh iya, gula merah gitu. Itu duren. Oh, ada duren ya? Manggu. Serius? Kemarin musim manggu dan duren. Gua harus ke sana kayak ke Baduy nih. Harus nyobain. Harus ke Baduy nih kita nih. Pokoknya kalian tuh harus nyobain lah. Cobain ke Baduy. Wah, kita explore enak banget. Visit Baduy. Tapi penginapan gitu juga gampang di sana ya? Di luar biasanya kalau yang mau nginep di Baduy ya ada biasanya. Di Baduy dalam ada. Sekarang sudah banyak sih yang open trip ke Baduy itu. Maksudnya apa sih? Iya. Ya yang suka buka open. Berarti warganya pun juga sudah open sama sudah open ya? Karena sudah masuk desa destinasi wisata itu loh. Iya. Masuk 50 desa terbaik itu versi Pak Menteri Sandiaga Uno. Karena kebetulan pas kita syuting itu Pak Menteri ada di situ waktu itu. Oh, lagi ada di situ. Ya. Waktu kemarin tuh bulan apa sih? November ya. Berarti itu setiap November diadakan ritual itu, itu. Oktober November biasanya itu ya? 2 bulan. 2 bulan. Setelah itu ngerawat bini itu ngerawat istri. Itu bini. Ngerawat benih, ngerawat benih. Ngerawat benih sampai 6 bulan. Nanti sebelum itu nanti ada kawalu itu. Kawalu 3 bulan Ramadannya orang-orang Baduy lah. Pasca kawalu itu seba gitu. Pasca seba terus gitu lagi. Nanam lagi, seba kawalu lagi, seba lagi, nanam lagi. Jadi siklus orang Baduy sebetulnya itu menarik sekali gitu. Simple tapi tidak bermakna lah ya. Enggak, tapi lu kan di situ listrik mah udah ada terus ya? Enggak. Nah, lu proses syuting itu kan butuh genset. Enggak. Terus pakai apa? Kita harus ngecas itu keluar. Genset didorong-dorong. Itu ya kan nggak gitu ya? Salah satu ya selain yang tadi soal
hati-hati dalam mengambil gambar. Salah satunya adalah untuk ngecas baterai. Peralatan itu kan harus turun. Harus keluar dulu ya. Harus keluar. Itu repot banget. Karena di situ udah nggak boleh masuk listrik. Nggak boleh masuk listrik. Sudah masuk wilayah adat itu listrik sudah sangat. Nah itu perjalanan dari syuting ke ngecas itu berapa jam? Oh enggak sih, enggak jam-jaman. Oh enggak jam-jaman. Karena untungnya aku kan masih di Baduy luar, tapi yang masih awal banget di Kadu Ketung 3 ya, untungnya. Pintu gerbang awal itu ya? Tapi agak sanaan. Nah kecuali yang repot itu adalah ketika ngambil gambar di Gazebo, jembatan Gazebo itu. Nah itu kan jauh banget ke tempat listrik, bisa 2 jam 3 jaman jalan. Nah, itu kita ngehemat-hemat baterai. Ngehemat-hemat baterai lah gitu, takut ada magic moment yang harus diambil, tiba-tiba baterai lowbat kan itu nggak lucu. Nah ini menarik, tadi lu ngomong magic moment, lu pernah ngalamin hal-hal mistis nggak sih di sana? Enggak sih, sama sekali. Karena kan masih kental banget tuh daerah-daerah Baduy itu dengan hal mistis. Kalau saya nggak pernah, tapi kalau teman yang pas syuting itu pernah. Kru di sana ya. Karena dia jauh sebelum syuting, misalkan dia pernah ke Baduy, diam-diam ngambil gambar, karena kan nggak boleh ngambil gambar. Itu berdampak katanya pada dirinya. Terus ya berdampak lah, sehingga kemudian dia harus meminta maaf, dan adalah beberapa rangkaian yang harus ditebus untuk diruat lah, disucikan lagi untuk membayar kesalahannya. Oh, yang tadi bilang lengkah, langkah ucap, nah, iya. Dampaknya apa sih? Saya nggak tahu, pokoknya sakit gitu atau apa? Tapi dia bilangnya itu sangat berdampak pada dirinya. Gitu. Resah berarti. Nggak tenang. Iya. Berarti gejalanya anxiety. Tapi yang menarik kan gini, di Baduy itu mereka tidak mengenal aksara, mereka tidak mengenal hukum tertulis, mereka memakai konsep tradisi lisan dalam hal apapun, baik ajaran ataupun hukum. Tapi kasus pembunuhan, pencurian, apalagi atau kasus kriminal lainnya di Baduy itu kosong sama sekali, tidak pernah ada kasus. Itu yang menarik gitu. Iya. Karena mereka sudah memegang teguh. Gitu. Berarti nggak ada yang pernah ngebunuh sama sekali? Enggak. Ada kemarin kasus pembunuhan, itu kan pelakunya bukan orang Baduy. Iya, dari tapi luar. Orang luar yang kemudian datang ke Baduy, kemudian ngebunuh Baduy luar itu ya? Iya. Gadis Baduy juga ya. Gadis Baduy. Keblek tuh orang tuh. Nggak ada akhlak anjir. Akhlakless. Itu ya paling datang nanti kan kena karma. Iya, datang ngebunuh ya kan. Kalau masyarakat Baduy sih selalu percayanya begini, bahwa saya misalkan berbuat salah dosa, entah itu kemudian mencuri atau apa di Baduy, sekalipun itu uangnya banyak, istilahnya itu apa ya, mual sebuh kusakarung apa sih ya, maksudnya percuma, banyak uang pun tidak barokah kalau istilah kitanya mah. Gampang habis lah hitungannya gitu ya. Tapi herannya mereka selalu ngaku karena resah itu. Oh, kalau ada yang ngaku gitu. Pernah ada terjadi pencurian ya, namanya manusia kan? Iya. Ya manusia kan punya sifat itu. Hilaf lah itu apa. Pasti ngaku bahwa mereka melakukan pengakuan ke kokolot lah atau ke sesepuh gitu. Misalkan saya pernah melakukan pelanggaran ini gitu. Tapi nanti itu akan ada ritusnya untuk menebus ruat untuk itu menebus gitu ya. Ruat itu ya. Ya. Kalau nggak salah 40 hari gitu di pengasingan. Jadi ada tempat khusus untuk disucikan kembali di rumah. Dia tinggal di situ 40 hari. Kalau nggak salah. Gitu. Tanpa makan? Makan. Oke, tanpa makan itu mah sama aja penyiksaan ya nggak sih? Apalagi kalau ada geprek. Itu dia 40 hari ada geprek ya, aman. Tapi itu proses dokumentasi di Baduy itu rentangnya berapa bulan? Berarti kan 2 bulan tuh, Oktober November. Kalau syutingnya sendiri sih 10 hari. Karena kan dalam pembuatan film dokumenter itu ada yang dia riset sekaligus syuting, ada yang riset dulu diperkuat baru syuting. Nah, karena data riset saya kuat, maksudnya sudah cukup lah. Ya, dari tahun berapa riset? 2000 kalau riset yang enggak, maksudnya risetnya bukan riset untuk film dulu, tapi riset soal yang penelitian lah gitu. Itu 2016. Wih, iyalah kuat. 2016. Ya walaupun awalnya nggak niat untuk bikin film tadinya. Kebetulan dibuka,
eagle gitu ikutan lolos. Jodoh lah ya, jodoh. Menang banyak. Terus Ya itu 10 hari karena cukup lah 10 hari juga gitu. 10 hari dengan durasi 25 gitu. Ya padahal saya mintanya sih durasinya itu 30 atau 40 menit, cuman dibatasi oleh Eagle-nya 23 atau 25 menit gitu dengan jenjang syuting 10 hari. Dan itu alhamdulillah cukup gitu untuk materi editing gitu. Nah, kita kan nih belum tahu nih siapa aja sih di balik 5 pare ini. Kan salah satunya ini Kang Japra ya. Tahu nggak nama aslinya? Aul. Kagak, gue bingung. Jafra pas kredit sini tuh. Iya. Mana Jafra ya Jafra? Di Java kayak ini. Sogut. Jaffa itu Jaffa ya? Jaffa. Iya. Iya ternyata Ilham Aulia. Nama lahir, nama nama dari orang tua. Dan ada 2 saudara yang gue lihat itu, Ilham Aulia, satu lagi Fahmi Abdul Aziz. Itu ternyata itu kakak sendiri. Nepotisme ternyata bukan. Karena memang chemistry-nya itu udah dapet. Itu nggak ada yang tahu, termasuk orang-orang di Jakarta. Oh itu nggak ada yang tahu. Berarti hanya ini nih tahunya. Apa berarti kan? Emang nggak mirip, Ple. Nggak mirip. Oh iya. Ada nggak kemiripan pas dilihat? Iya nggak ada. Nggak ada kan? Iya. Itu nggak ada yang nyangka pas selama di Jakarta atau selama syuting itu nggak ada yang nyangka kalau kita adik kakak. Ya kita diem-diem aja, maksudnya sewajarnya. Iya. Apa ya? Sewajarnya tim kerja aja gitu. Oh berarti eksklusif nih. Berarti 5 orang ya, 5 orang. Adek kakak, 2, 3-nya supervisor. Sama siapa itu? Supervisornya Om Esa, dia dulu juga alumni Eagle 2000 berapa saya lupa, 2010 atau tapi tenar itu yang Esa itu. Iya tenar. Dia juga filmmaker masih aktif sekarang dan juga dosen film di ISBI Bandung. Dan gue sering dengar namanya Ketuhanan Yang Maha Esa. Oh iya. Ada di Pancasila ya. Iya, jadi sering dengar, jadi udah nggak ini terus Esa. Terus kameramennya itu Kang Bonco. Dia kameramen keren lah yang dia bisa ngerti dan jam terbangnya sudah panjang lah di dunia perfilman, di dunia kamera lah gitu. Berapa berarti? 4, satu lagi. Tadinya 6. Jadi driver 1, tim BTS, behind the scene-nya 1, 4-nya ya kita tadi. Gitu. Kenapa pare? Karena pahit. Padi, pare itu. Oh, pare Sundanya itu bukan padi. pahit ya? Pare itu padi. Oh, pare itu padi. Gue kira pare itu tanaman yang pahit, coy. Oh, gitu. Iya bener kan? Emang pare tanaman yang padi. Emang beda sih. Iya. Bali, Jakarta, Sunda. Kontradiksi. Jauh banget ya. Jauh banget ya. Pare berarti itu lu padi. beberapa kali lu mikirnya, oh ini kayaknya Pahit. Iya. Ternyata padi. Terus kalau lu makan somai, Bang, jangan pakai padi. Enggak gitu ya? Tetap pare, Bos. Bapak-bapak Iya, ini. Belum revolusi jokes. Iya kan revolusi jokes adanya di tong kosong. Iya dong. Mampus lu. Ban revolusi jokes. Tadi belum dibahas soal judul ya. Iya. Makanya. Oh, pare itu. Iya kenapa 5 pare mengambil 5 pare, kenapa 5 pare? Karena 5 padi. Nah, jadi nama ritusnya itu ngasek, Kang. Ngasek. Nama ritus menanam padi di Kanekes atau di Baduy itu ngasek namanya. Nah, ngasek ini suatu kewajiban di mana seluruh masyarakat Baduy yang sudah akil balik atau yang sudah berkeluarga wajib membuka ladang sendiri atau punya ladang sendiri. Dan anak yang umurnya 5 atau balita 5 tahun sampai 10 tahun yang belum bisa mandiri itu wajib membantu orang tuanya di ladang untuk menanam atau membersihkan rerumputan sebelum padi ditanam. Oh, makanya ada scene yang anaknya itu ya. Ya, itu sudah diajarkan sejak dini. Nah, dalam ritus ngasuk setidaknya akan ada 5 sampai 6 jenis varietas padi yang ditanam. 3 diantaranya padi yang dianggap suci dan wajib ditanam. Apa itu? Pertama itu ada pare koneng, pare siang, sama pare ketan langgasari. Pare ketan langgasari. Nah, dua-duanya biasanya varietas umum atau ada satu varietas yang disucikan lagi. Nah, dalam
penanamannya pun suka ada jeda atau jarak, di mana tujuannya adalah ketika padi satu itu terkena hama atau gagal panen, maka satu padi atau varietas padi yang lain itu aman. Artinya masyarakat Baduy sudah memikirkan konsep ketahanan atau kedaulatan pangan sejak awal penanaman. Oh iya, itu belajar dari mana ya? Nah itu yang menarik. Iya loh. Risetnya berarti kan itu bisa puluhan tahun, gagal segala macam kan begitu ya? Iya, sedangkan anak-anak kan biasanya dari kampus, dari ilmu pertanian, tahu-tahu soal itu. Iya. Ini Baduy dari mana ilmunya? Wah, nggak tahu, itu ajaran leluhur itu. Keren banget emang. Bisa begini. Dan kita itu. Mereka sudah memikirkan konsep itu sejak penanaman, penyimpanan, hingga pemakaian. Di dalam penyimpanan misalkan mereka punya 3 jenis leit. Leit itu apa? Tempat gudang lah, gudang padi. Leit itu bahasa Indonesianya lumbung. Bahasa Indonesia kan lumbung. Leit. Leit itu pun ada 3 jenis. Ada leit lenggang, leit mandiri, sama leit karumbung. Nah itu beda-beda juga penyimpanannya. Nah juga karena kan padi itu bagi masyarakat Kanekes itu tinggi banget, suci lah ibaratnya. Iya, Dewi Sri-nya lah ya. Iya. Oh iya, Dewi Sri. Karena ya itu mereka kan melakukan ritus itu kan untuk mengagungkan Dewi Nyipo Haci atau Sang Hyang Asri atau Dewi Padi atau Sang Hyang itu sama kayak Bali ya ternyata. Ya, kalau Bali kan Sang Hyang Widi ya kan. Gitu. Untuk supaya disuburkan, panennya melimpah dan lain-lain. Oh iya, jadi ternyata memang ya itu dia bisa nanam itu karena memang sudah punya ilmunya itu. Iya. Ada ilmunya gitu, ada ilmunya dan sangat suci dan posisinya penting bagi masyarakat Baduy, itu penting. Bahkan saya pernah menemukan padi yang umurnya 6 generasi. Padi 6 generasi, maksudnya gimana nih? Nenek ke cucu. Neneknya punya nenek kan? Iya. Buyut lah itu istilahnya. Cucunya itu masih ada itu varietasnya. Sampai masih ada sih padi. Oh, si padinya. Padinya. Oh, yang diliitnya itu. Yang dileit. Oh iya, ada scene yang aku ngambil ini dari nenek saya. Iya. Itu 6 generasi. 6 generasi. Ya itu mungkin saking yang tahan pangannya banget loh. Iya. Karena kan mereka itu makainya ya seperlunya aja kan, karena nggak boleh dijual. Selapernya aja ya. Selapernya lah. Mereka bisa bertahan ratusan tahun kalau paceklik atau kekeringan. Itu yang keren. Oh, oke, menarik banget. Cuy, kita ada sesi People Aski. Halo, aku Farah Maulada. Aku mau nanya, kenapa ya pakaian Baduy dalam dengan pakaian Baduy luar itu berbeda? Alasannya kenapa ya? Nah, tuh barusan ada pertanyaan, tapi walaupun nggak nyambung sih. Iya, dari kan netizen. Netizen. Padahal ini kan pembuat film. Dia ditanyain soal apa, Ple? Sejarah. Praktisi. Iya, coba nggak apa-apa. Mungkin tahu. Itu Kang, perbedaan kan katanya Baduy luar dan Baduy dalam itu pakaiannya berbeda nih. Baduy dalam itu putih, Baduy luar itu hitam. Nah, kenapa itu bisa dibedakan itu? Alasannya kenapa? Sejauh atau sedikit yang saya tahu dari hasil riset, maksudnya hasil tanya-tanya ke para panggiwat atau sesepuh atau kokolot, bahwa itu dimulai dari zaman perdalem katanya. Saya nggak tahu tuh, nggak ngerti zaman perdalem itu apa. Jadi di mana di situ ada pembagian tugas. Jadi saya ulangi bahwa Baduy tidak hanya sekedar hitam atau putih, karena itu kan hanya permukaan. Nah, sekalipun mereka hitam dan putih, secara entitas keadatan mereka sama. Jadi secara ajaran sama, hitam dan putih, secara kewajiban sama, hitam dan putih, secara aturan sama, hitam dan putih, secara kepercayaan hitam dan putih sama. Gitu. Tapi kok dipikirin dari Cina loh. Yin and Yang. Oh, hitam dan putih. Iya, Yin and Yang kan? Iya, konsep keseimbangan. Jangan-jangan mereka mempelajari teknik pernapasan air. Teknik pernapasan bulan dan teknik pernapasan matahari. Nah, di mana itu era perdalam atau zaman perdalam itu adalah pembagian tugas sebetulnya. Jadi pembagian tugas itu begini, bahwa kalian yang di luar
itu menjaga kami dari luar. Kami yang di dalam itu bertugas untuk menjaga kesucian ajaran leluhur. Makanya di Baduy luar mah aturannya agak ringan. Maksudnya aturan adatnya suka agak ringan. Boleh pakai sendal, boleh naik kendaraan, boleh misalkan punya smartphone gitu. Sekalipun itu juga ada konteks tertentu, hanya misalkan untuk komunikasi dan yang bermanfaat. Nah, mereka yang di dalam itu menjaga kesucian, menjaga ajaran dan lain-lain. Sebetulnya itu hanya pembagian tugas. Sisanya yang lain tidak ada yang beda. Karena mereka punya perangkat yang menarik sekali. Di paling atas misalkan ada puun. Di bawah puun misalkan ada jaro tanggungan 12. Kemudian ada itu apa sih jaro tanggungan 12? Maksudnya menteri gitu atau? Kayaknya kayak menteri 12 gitu ya. Kokolot gitu. Oke. Puun, jaro sama di bawahnya itu ada jaro 7. Gitu. Itu bupati kayaknya. Kayak adipati lah. Iya, adipati. Tapi juga ada yang bisa menurunkan kepemimpinan puun. Artinya kan berarti puun tidak paling tinggi kalau dia ada yang bisa menurunkan. Siapa? Itu kokolot itu. Ada lagi. Kayak MPR lah istilahnya mah, DPR MPR. Tidak monarki absolut sebetulnya. Demokrasi. Iya, kok dipikir-pikir mah. Wow. Dan anak si puun belum tentu dia akan menjadi penerus puun. Itu yang menarik. Itu udah demokrasi banget, jelas. Benar. Gokil. Kok bisa ya? Iya, itu udah ratusan tahun kan suku Baduy itu. Ribuan mungkin. Bisa jadi. Tapi dia sudah pakai ideologi demokrasi. Wow, kita harus banyak belajar lah. Iya, mind blowing banget. Nah, ini kan dari sisi perfilman. Ya kan. Nah, ini gue mau ngebahas gini. Lu kan berbicara tentang sebelum ranah film, Kang Jafra ini kan menjadi aktivis. Pakai P ya. Nah, kok bisa lu dari aktivis ke perfilman ini? Perfilman gimana sih? Pakai P, perfilman. Nggak tahu itu Kang, saya juga nggak ngerti tiba-tiba terjerumus pada film. Tapi yang menarik justru kakak saya ini yang jadi Fahmi ini, ini dia bukan anak film sama sekali. Dia baru pertama kali bikin film. Dia nggak pernah megang kamera, nggak pernah tahu lah setelah dia penikmat film dan tahu film-film, tapi untuk produksi dia belum pernah sama sekali. Tidak ada pengalaman. Tapi sekalinya bikin menang. Itu kan lucu banget. Gila. Sekali main juara. Iya. Eagle lagi. Gitu. Beban nggak sih? Beban kayaknya. Kalau saya kan tertarik itu karena begini. Dulu waktu zaman PPL sebetulnya. PPL 2000 berapa dulu tuh ya? 17 gitu. Di Lebak. Bukan jadi saya adalah satu pertama kalinya yang PPL itu di luar Banten. Kan biasanya orang-orang PPL di kampus saya itu biasanya hanya di lingkup Banten. Nah, saya memilih untuk mengekspansi jaringan itu ke Jakarta waktu itu. Nah, di Jakarta. Di Jakarta saya PPL waktu itu di salah satu PH di Jakarta. Namanya Warna Feature. Warna Feature namanya PH-nya. Nah, di situ saya PPL dan tentu saja ikut beberapa produksi gitu. Salah satunya yang kalau tahu itu ada film The Power of Love, Haya. Ya, film The Power of Love. Terus kemudian, nah dari situlah kemudian saya dipengaruhi untuk bikin film dokumenter. Kata ada namanya Kang diracun. Ya. Ada namanya Kang Yoyo. Kang Yoyo tuh gini, mending selama di Jakarta kamu bikin karya. Maksudnya jangan hanya sekedar ikut. Oh iya. Apa isu yang menarik? Nah kebetulan waktu itu saya ikut mengadvokasi konflik Pulau Sanghyang. Pulau Sanghyang. Nah itulah yang waktu itu saya jadikan film pertama kali. Nah, lu udah menang Eagle Award. Lu bersaudara lah itu kan ya. Sutradara bersaudara itu. Lu menang Eagle Award. Iya. Ada nggak sih apresiasi dari pemerintah gitu? Apalagi daerah. Enggak tahu ya. Hah? Enggak. Dan lu nggak ngarepin itu? Enggak juga. Ya maksudnya enggak ngarep, enggak ya biarin lah. Tapi sedih nggak sih lu? Sedihnya karena gini, khawatirnya generasi selanjutnya itu mengalami hal yang sama. Makanya saya tuh agak gitu loh.
Gerget maksudnya khawatirnya orang-orang yang nanti selanjutnya membuat film dokumenter di Banten males gitu. Karena filmmaker dokumenter di Banten kehitung ada berapa sih? Iya. Gitu maksudnya kehitung gitu. Iya. Apalagi yang berprestasi misalkan. Nah itu kan kalau minim apresiasi, Banten tuh jauh banget Kang dari Bandung, Jogja atau wilayah-wilayah lain di Indonesia yang secara perfilman mereka sudah maju gitu. Iya. Oh itu gila lah gitu. Tapi saya sempat ngirim ke salah satu akun Instagram kebudayaan, nama apa ya? Budaya Ainggeh itu akun kebudayaan punya pemerintah Provinsi Banten. Saya ngirim waktu itu bahwa film saya menang gitu. Maksudnya tolong bantu. Ternyata di-read doang. Di-readnya 2 minggu pasca awarding. Jadi pasca film saya menang itu baru di-read dan dibalas. Oh maaf, DM-nya ketilep. Loh, kamu kan digaji sama APBD. Gitu loh. Jadi admin kan itu kan admin. Iya, masa ada alasan ketilep sih? Masa kalah sama admin Shopee? Iya. Aduh. Saya balas aja waktu itu. Telat, filmnya udah juara. Iya. Telat, filmnya udah juara. Oh iya, selamat ya. Oh iya. Diselamatin sama admin doang. Sama adminnya doang. Nggak ada panggilan sama ya bupati ataupun gubernur. Enggak. Nah, enggak ada. Bagaimana lu Jap untuk Jap. Ini kan biar kita ada ini ya. Dekat. Jap. Nah, maksudnya untuk para yang suka bikin film dokumenter, ya lu kasih biar mereka semangat lah di Banten ini biar semangat itu biar open minded lah gitu. Ya. Bahwa Banten itu banyak sekali cerita atau ide cerita yang bisa diangkat atau bisa digali dan dikembangkan menjadi sebuah film. Sangat banyak sekali. Banten itu peradabannya sudah dimulai sejak 1,5 juta tahun yang lalu gitu maksudnya. Benar. Era prasejarah, kebudayaan prasejarah, era megalitikum, era kerajaan, era Hindu-Buddha, Banten itu sudah ada semuanya peninggalannya. Bukti-buktinya ada. Taruhlah misalkan di era megalitikum ada situs Kolasa dan situs Lebak Cibedug. Nggak pakai .com? Enggak. Oh enggak. Yang konon lebih tua dari Lu kira website? Yang konon lebih tua dari peradaban Mesir. Jadi dia itu kayak bangunan berunduk, punden berunduk yang konon lebih tua dari peradaban Mesir. Kemudian kayak piramid gitu ya? Iya, namanya situs Lebak Cibedug dan situs Kosala. Terus kemudian secara peradaban kerajaan kita paling tua. Di mana misalkan banyak sekali ditemukan arca baik Siwa ataupun Ganesha di Gunung Polosari. Atau misalkan situs Menhir, situs Pahoman, batu berdiri, Kesultanan, Banten Girang. Ada meriam yang begini juga nih. Iya. Ya kan? Ada meriam begini ya? Sejagur. Tarumanagara, Salakanagara. Banten itu kaya. Bahkan kan, cikal bakal Nusantara dijajah oleh bangsa Eropa itu dimulainya dari Paneglang. Kalau pengen tahu mah. Awal muasal Nusantara bisa dijajah sama POC itu awal mulanya itu dari Paneglang. Teluk Lada. Ditemukannya Teluk Lada di Panimbang. Iya. Wow, mind blowing banget ya. Andaikan waktu itu Teluk Lada tidak pernah ditemukan oleh bangsa Belanda, mungkin Nusantara tidak akan dijajah. Oh itu berarti. Ya Allah, kenapa masih ada Teluk Lada gitu? Kita jajah. Kalau hitung lah. Iya. Udah listeningnya udah seperti itu. Kenapa dicari? Karena waktu itu lada dari Banten adalah lada yang paling mahal dan berkualitas. Terbaik ya. Lada itu pedes itu kan yang pedes? Lada. Bubuk lada itu. Lada hitam. Iya, lada hitam. Bahkan harganya di Eropa itu lebih mahal dari harga emas. Makanya dia disebutnya emas hitam. Iya. Karena harganya lebih mahal. Black gold. Iya, di Eropa sana. Gitu. Bangsa Eropa, Belanda gitu mencari itu di mana sumbernya. Ketemu Teluk Lada, ya itu sampai berdiri POC gitu. Bahkan kan POC itu seluruh kekayaan para orang-orang kaya di dunia saat ini, Bill Gates,
Mark Zuckerberg gitu. Mark Iya. Zuckerberg. Atau misalkan siapa Tesla, kalau Iya. digabung kekayaannya tidak bisa ngalahin kekayaan VOC yang kekayaannya itu hanya dari Nusantara. Nah. Jual Ini nih sebenarnya isi itu adanya di sini. Iya, nggak kayak di sebelah. Kenapa? Enggak, Oh, bukan enggak. gitu ya. Lu dia mau ngomong gitu. Kenapa Mau sih ngomong gitu? kita itu selalu dicocokin dengan tanggapan soal perfilman Indonesia yang di Indosiar sinetron aja. Tanggapan soal perfilman. Karena yang di sinetron aja itu ya hampir setiap hari loh ada. Iya. Kenapa sih kita dijejali seperti itu gitu ya? Gitu. Sedangkan Nah, menurut lu gimana? Iya, karena salah satu fungsi film dokumenter kan mempropaganda, salah satu fungsinya mempropaganda. Karena dokumenter kan dia berbicara realita, fakta dan data. Persetan dengan rating lah. Persetan dengan rating. Iya. Walaupun sekarang Netflix sudah menjalar ke film dokumenter. Iya. Iya. Salah satu juga niatan saya kenapa bikin film dokumenter tentang Banten itu untuk yaitu bukan menyaingi tapi mengimbangi siaran-siaran Sinetron aja. atau tayangan-tayangan semacam itu yang dimana masa ada mayat kena coran gitu Oh iya, yang tongol yang molen. Iya, molen. Masa iya pocong kan molen kan? molen. Kan nggak muksin. Nggak muksin. Nggak muksin ya? Nggak muksin. yang Iya, selalu muksin. dialognya itu bagaimana ini Pak Ustadz gitu. Pasti selalu ada bagaimana ini Pak Ustadz. Tapi menarik. Sampai apa loh? Berarti kan ini apa ya? Emang risetnya sampai ke arah sana loh. Dan nggak banyak orang yang akhirnya tertarik sama hal itu. Why? Harusnya kan ya sejarah Brahma Kumbara gitu lagi kan Anglin Dharma Mahabharata. lagi, Mahabharata, Kian Santang, apalagi? Ya itu. Apalagi? Napoleon. Napoleon Bonaparte. Yo, Oke bro, oke lagi. Gila penjelajah ulung. Tapi lo bangga nggak sih Iya. bisa juara 3 di Eagle Award? Bangga karena maksudnya Eagle itu kan ajang bergengsi lah. Salah satu ajang penghargaan film dokumenter salah satu paling bergengsi di Indonesia dan tertua lah selain 2005 deh. 2005 gitu, bergengsi banget. Dan bukan untungnya kemarin juga pun itu juri dari Eagle itu dari Korea Selatan, namanya Mr. Moon. Gitu. Oh bulan. Tapi dia bisa Pernapasan bulan cuy. Mr. Moon. Gua sebenarnya emang nggak mau ke arah situ. Enggak lo ke arah Gua situ. gini. Enggak. Berarti yang lo Korea, gitu. yang juri Korea itu ngerti bahasa Indonesia. Enggak, sudah ditranslate ke bahasa Inggris. Oh. Pas dia ngomong pun pakai bahasa Inggris. Cuman yang lancar bahasa Inggris cuman Fahmi. Saya mah kan nggak lancar jadi ya aja. Of course. Yes. Tapi kayaknya memang kesinambungan Play. Dia sebelum dia bisa ngomong bahasa mengerti alurnya dia pakai pernapasan Bulan itu makanya pentingnya lu harus belajar teknik pernapasan. bodoh amat. Oke, Kang Jafra, gila, thank you banget nih. Gua kedatangan narasumber terkeren ya kan. Thank you. Gua sih berharap banyak nih ya inspirator, pelaku ekonomi kreatif di Banten yang diapresiasikan. Jadi biar semangat, coy. Ya yang penting walaupun tidak terapresiasi Terus berkarya. Nah, terus aja berkarya. Jangan Gas kendor kayak gelas kosong. Yo, iya. Terakhirnya ke situ. Ya kan. Hard selling, bro. Hard selling. Oke. Tapi nah, sebelum kita ditutup, ya kita itu punya jargon. Wah, apa itu? Ya, jargon gelas kosong. Gelas kosong. Ya, gitu ya. Oke. Nah, gitu. Oke, yap. Ya. Gelas kosong. Ha!